Dialah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, pagi hari ini telah kembali waktu kami tidak bersama-sama kami terutama dengan tempat yang dapat kita lakukan tiap kami dan firman yang dibawakan oleh Tuhan firman pada hari ini bagaimana kami yang Bapa dalam kehidupan sehari-hari. Hanya dalam namamu kami berdoa Bapa, kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir sesuai dengan kehendak saja menjadi Bapa. Hanya dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masuk dalam pujian. Mari adik-adik berdiri. Mazmur pujian terambil dari Mazmur 103 ayat yang ke-1 sampai 3. Mazmur 103 ayat yang ke-1 sampai 3 dibawa perikop. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya, Dia yang mengampuni segala kesalahan, yang menyembuhkan segala penyakit. Dipersilakan dulu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu dari Perubahan Ajaib yang terambil dari Gita Bakti 50. Shalom adik-adik teruna yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Sungguh sangat sukacita bisa bertemu dengan adik-adik walaupun lewat daring. Pada minggu hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur di minggu hari ini Tuhan, kami masih diperkenankan untuk hadir untuk mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna Jemaat Bukit Kasih, walaupun hanya dengan secara daring. Bimbing kami Tuhan dalam mendengarkan firman-Mu supaya kami dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan baik sehingga kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita akan membaca bagian dari firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada minggu hari ini. Terdapat dari Amsal pasal yang ke-23, Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Tema kita pada minggu hari ini adalah awal dari pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu adik-adik semua mempunyai cita-cita. Cita-cita itu bisa berupa keinginan untuk menjadi polisi, dokter, perawat, guru, ataupun yang lainnya. Apapun cita-cita kalian, pasti semuanya baik adik-adik. Tetapi semua cita-cita tidak akan terwujud kalau tidak diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Begitu pula sebaliknya, cita-cita tidak akan pernah terwujud
kalau kita tidak pernah berbuat apa-apa. Karena itu adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita hari ini, penulis kitab Amsal memberikan nasihat kepada seorang anak kalau mau berhasil, dia harus memperhatikan ataupun mengarahkan perhatiannya kepada didikan. Apa arti kalimat tersebut adik-adik? Seorang anak tidak akan bisa mencapai cita-citanya kalau dia tidak mau diarahkan atau dididik. Arti dididik adalah diarahkan, diajar, dibimbing, atau dituntun. Nah, siapa yang mendidik? Bisa orang tua, guru, atau orang-orang yang lebih dewasa daripada adik-adik sekalian. Seorang anak wajib mau mengarahkan perhatiannya pada didikan orang tuanya. Sekarang banyak anak yang tidak mau mendengar dan memperhatikan nasihat orang tua. Karena anak-anak sekarang, zaman sekarang ini ya, merasa sudah tahu dan merasa sudah benar, dan bahkan merasa sudah lebih hebat, dan menganggap orang tua itu sebagai orang tua yang cerewet lah, kuno, atau terlalu banyak bertanya. Terkadang anak-anak banyak yang berpikir seperti itu kepada orang tuanya. Akibatnya banyak anak yang gagal meraih masa depannya karena mereka tidak mau mengikuti didikan atau arahan orang tuanya. Kedua, penulis kitab Amsal ini memberi nasihat pada ayat 12b, dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Adik-adik sekalian, apa arti kalimat tersebut? Telinga mempunyai fungsi untuk mendengar. Seseorang akan berkualitas atau semakin pintar kalau telinganya digunakan untuk mendengar hal-hal yang berguna, hal-hal yang baik dan positif. Penulis kitab Amsal mengatakan kalau seorang anak telinganya banyak mendengar pengajaran yang berisi pengetahuan, maka anak itu pasti akan semakin pandai atau pintar. Kepandaian yang lahir dari hati yang mau mendengar, sikap yang mau mendengar, akan menjadi bekal seorang anak untuk dapat mewujudkan cita-citanya. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kira-kira apa pesan firman Tuhan hari ini bagi adik-adik sekalian? Ada beberapa hal yang perlu kalian lakukan. Pertama, adik-adik harus mampu mengarahkan perhatian pada didikan. Mau menerima nasihat orang tua, guru, kakak layan. Jangan hanya mau mengerti pengertian sendiri saja, mengikuti pengertian diri sendiri. Kedua, adik-adik harus fokus pada masa depan. Jangan mudah tergoda dengan hal-hal yang tidak berguna. Fokus pada masa depan berarti fokus pada pelajaran sekolah, juga terutama kepada firman Tuhan. Ketiga, adik-adik harus mencari ilmu sebanyak mungkin pada masa muda ini. Karena masa muda ini tidak akan terulang kembali, adik-adik ya. Jadi harus digunakan sebaik mungkin. Dan telinga kita dipakai untuk mendengar banyak ilmu. Bahkan mata kita
kita pakai untuk membaca sebanyak mungkin buku-buku, sebanyak mungkin pengetahuan yang bisa membangun diri kita. Anak-anak zaman sekarang kan banyak sekali yang malas membaca buku. Ya, adik-adik, biasanya adik-adik kan lebih suka membaca Instagram, baik itu Instagram Story kadang ya, IG Story, WhatsApp, Twitter, dan masih banyak sosial media yang lainnya ya, yang kalian lebih suka biasanya untuk dibaca daripada membaca buku yang berisi pengetahuan. Keempat, adik-adik jangan lupa ya, untuk bertumbuh dalam didikan melalui firman Tuhan. Membaca dan mendengar firman Tuhan setiap hari itu adalah modal utama untuk meraih masa depan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian, terutama adik-adik, untuk menyongsong masa depan sebagai modal untuk kita meraih cita-cita dan tetap bersandar pada firman Tuhan dan tidak mengindahkan didikan. Amin. Nyanyian respon, kita akan nyanyikan lagu respon dari Tuhan Bila Hati Kawanku dari Kidung Jemaat 467. Syafaat, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu dan kami mengucap syukur kalau Tuhan telah menyertai kami dalam sepekan yang telah kami lalui. Kami telah belajar dari firman-Mu hari ini, bagaimana kami sebagai teruna untuk mampu memberikan perhatian terhadap didikan yang diberikan oleh orang tua maupun guru kami, bahkan orang-orang yang lebih dewasa dari kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk mau mendengar dan menerima nasihat orang tua ataupun guru dan juga kakak layan. Mampukan kami ya Tuhan untuk fokus terhadap masa depan. Fokus pada pelajaran, terlebih terhadap firman Tuhan. Di situasi pandemi saat ini Tuhan, mampukan kami untuk disiplin menaati protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Berkatilah ya Tuhan pemimpin negara kami, agar bijaksana, jujur dalam memimpin negara kami Indonesia, bahkan dalam mengatasi pandemi ini Tuhan.
Berkati para medis yang berjuang untuk menyembuhkan pasien COVID-19 ini. Kiranya Tuhan juga memberkati anak-anak teruna yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya dengan pertambahan usia, para teruna semakin bijaksana, semakin dewasa dalam iman, bahkan juga menghormati orang tua. Lindungi kami semua ya Tuhan. Berkati orang tua kami yang sudah berjerih lelah memenuhi segala kebutuhan kami. Juga Tuhan berkati para presbiter Jemaat GPIB Bekasi. Kiranya Tuhan berkati seluruh pelayan-Mu untuk bekerja melayani juga dengan ketulusan, dengan takut akan Tuhan, dan juga kakak layan berikan senantiasa kesehatan dan semangat untuk terus melayani di masa-masa sulit saat ini ya Tuhan. Inilah seru dan doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nyanyian persembahan, kita menyanyikan lagu dari Yesus Kristus Sumber Hidup dari Kita Bakti 7 Selatan.
hari Minggu Persekutuan Teruna ini, marilah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita seminggu yang akan datang untuk selalu bersandar pada firman Tuhan dan mendengar senantiasa nasihat orang tua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di penghujung ini, ibadah ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk melakukan kehendak-Mu melalui firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah kami sebagai teruna, kami selalu mendengar nasihat yang diberikan oleh orang tua kami, karena itu adalah sumber masa depan kami. Tuntunlah kami Tuhan untuk selalu mempunyai telinga yang mau mendengar nasihat orang tua, bahkan guru dan juga kakak layan, supaya kami memiliki masa depan yang cerah di dalam Tuhan. Berkati kami Tuhan, seminggu yang akan datang untuk kami kembali dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya.